pas nginep, nyokap gue kemasukan. Mungkin menurut gue ya wajar lah, namanya juga rumah tanah kosong, kita bangun rumah kan pasti ada inilah ya. Temen gue dateng ya kan lagi di Westafel, terus ada yang kayak nyanyi gitu loh, suara cewek. Halo para pencari misteri, ketemu lagi bersama gua Chris. Di video kali ini kami kedatangan tamu yang akan membawakan cerita nih tentang pengalaman horor di rumahnya. Nah, sebelum lanjut ke cerita, gua mau ngajak kalian nih buat subscribe, like, dan juga komen di YouTube kita ya. Dan juga jangan lupa untuk follow IG dan TikTok @dialogmisteri. Bagi kalian juga yang mau kirim cerita, bisa kirim email ke dialogmisteri.cerita@gmail.com. Nah, langsung aja kita sambut Jeffrey. Halo guys, ini perkenalan dulu. Apa Boleh, aja? perkenalan langsung. Nama gue Jeffrey. Umur? Nggak perlu. Alamat rumah? Nggak usah. Kan mau bahas horor rumah. Oh iya benar. Harus tahu dong. Jadi gue nggak tahu sih ini sebenarnya horor apa enggak, cuman ya kita sharing-sharing aja lah tentang perhororan. Oke, jadi boleh langsung cerita gimana, Jeff? Langsung aja langsung gitu. Langsung cerita. Oh, oke. Ya, bentar. Jangan tegang gitu dong, santai aja. Santai ya, relax ya. Relax. Beda soalnya. Ngepots boleh? Boleh. Main gitar boleh? Oh, enggak. Samaan. Ya, horor rumah ya. Ya gue nggak tahu sih mas, ini gue belum pernah lihat di rumah gue sendiri, belum dialami nih sendiri sama gue. Oh, jadi mau apa yang lu ceritain nih? Gue ceritain kisah-kisah yang ada di rumahnya. Oh, yang di suka rumah-rumah. cerita. Boleh, gimana? Yeah. Awalnya gimana, Jeff? Awalnya mungkin dari awal banget nih. Boleh, nggak apa-apa. Oke. Dari awal banget pas dibangun nih, kan lagi bangun proses kan, udah mulai jadi. Mulai jadi. Intinya ada hal-hal aneh. Di depan rumah gue tuh biasanya pohon ceri. Dulu tuh pohon ceri. Biasanya pohon ceri. Biasanya pohon ceri. Kadang berarti suka ganti-ganti ya? Kadang kelapa. Kadang nanas. Ini gitu lah. Intinya depan ada pohon ceri mas gitu kan. Nah, jadi nyokap gue waktu itu datang survei rumah, kayak lihat rumah gitu-gitu kan. Nah, udah mau jadi, kita pernah lah nginep. Cuman gue waktu itu nggak ikut. Oke. Nah, pas nginep, nyokap gue kemasukan. Dan itu dia kayak bilang, ini aturan gak usah dibangun. Kemasukan karena wilayah dia. Kesurupan lah, bisa dibilang. Ini wilayah kita gitu. Jadi bangun dan sebagainya lah. Akhirnya ya kita juga punya kenalan Pak Ustadz lah bisa dibilang kan. Untuk ngebersihin itu rumahnya. Dan akhirnya pas karena pohon ceri tersebut kita mau lapor ke Sapam, ya udah kita deal kalau ini ditebang aja gitu. Oke. Nah, itu awal mula mungkin menurut gue ya wajar lah, namanya juga rumah tanah kosong, kita bangun rumah kan pasti ada inilah ya. Oh, tapi kondisi di sana ada rumah-rumah yang lain apa gimana? Ada rumah-rumah lain tapi belum banyak. Oh, belum banyak. Masih bisa hitung jari lah. Nah, pas ditebang? Nah, pas ditebang gue nggak tahu ya akan gimana, belum dengar. Cuman mungkin gimana ya gue jelasin ya? Gue bingung, gimana gue takut lu bentar. Gue jadi bingung. Enggak dong, lanjut aja. Lanjut aja ya? Nggak apa-apa, ini sambil berpikir aja. Okay. Setelah ditebang ya gue nggak tahu lah. Intinya maksudnya ada efeknya kah gitu, maksud gue sih. Lebih iya karena sih. Cuman gue agak lupa sih mas kayak gitu. Efeknya gimana, cuman mungkin yang sarang-sarang ini aja kali ya. Nggak sekarang juga sih, pengalaman di rumah aja ya. Kalau security-nya yang nebang aman? Aman. Terakhir dia ngelahirin anak 3 itu normal. Oh, karena lu kasih uang rokok ya? Jadinya aman ya? Betul. Kalau nggak lu kasih, nggak aman tuh. Mungkin, kita nggak tahu, ya kan? Ya udah tuh. Setelah itu kita sebat barang masa pamer. Ya udah tuh, lanjut tuh. Ini kita cerita apa nih mas? Enggak, lanjut. Berarti, lanjut. Gua rekap dikit ya. Berarti pas baru mau dibangun, ada pohon ceri lah ceritanya. Di penyebabnya di situ, maksudnya sumbernya dari pohon situ. Iya, mungkin ya. Mungkin. Iya. Tapi abis itu udah ditebang aman. Ditebang ya mungkin ada, tapi gue belum dapat aja ceritanya gitu. Oke, lanjut. Nah, cuman waktu itu gue masih SMP ya kalau nggak salah ya, baru masuk. Gue pindah ke Islamic tuh SMP. Nah, jadi gue belum tahu banyak lah. Nah, cuman waktu itu ada aja kayak gue mulai udah lama lah ibarat tinggal di sana kan. Terus ada kayak abang gue datang, assalamualaikum, ada yang jawab waalaikumsalam gitu. Ya mungkin kita mikir, wah yaudahlah, selagi nggak ganggu kan. Nah, cuman
pernah juga nyokap gue cerita kalau misalnya lagi sendiri di rumah gitu kan. Karena jarang, misalnya kita pada pergi lah gitu. Nah, kadang nyokap gue suka sendiri di rumah. Kadang suka ada yang kayak manggil-manggil gitu. Tintin gitu. Tintinnya apa nih? Nah, gue kira klakson kan. Gue kira mobil mau datang. Gue udah mau pagarnya tuh bukain kan. Ternyata bukan. Dia bilang ada yang manggil gitu. Sebenarnya kita nggak tahu. Cuman nyokap gue, ya udahlah gitu kan. Nah, dari situ ya udah akhirnya kita mikir oh ya udah mungkin ada penunggunya. Karena wajar kan rumah ada penunggunya kan. Apalagi di tempat-tempat yang dimana jarang ditempatin lah. Enggak juga. Mungkin ya. Kan itu ditempatin rumah lu. Betul, rumah gua tuh jadi gini. Ada papan tulis kan. Jadi ada sela-sela kosong lah yang ibaratnya buat gudang, terus buat Boleh lu gambarin nggak mungkin posisinya lagi di mana gitu. Iya. Nyokap yang pas dipanggil gitu loh, misalnya Pas itu lagi di dapur sih. Oh, daerah dapur. Nah, dapur gue samping gue itu mengarah ke lantai 2. Oke. Nah, itu memang gelap sih, jarang kita adain lampu. Nah, di atas juga konon katanya yang dengar-dengar juga horor juga gitu. Jadi gue ada pembantu, waktu dulu gue ada pembantu nginep. Udah berapa kali ya? 2 lah. 2 pembantu. 2 pembantu nginep ya kan, terus cabut subuh-subuh. Tanpa ngubungin. Pulang kampung berarti? Kita mikirnya pulang kampung, seharusnya secara normalnya kan pamit ya kan. Tapi enggak nih, diem-diem aja gitu. Nah, kita belum dapet tuh karena kenapanya gitu. Cuman ada juga teman gue yang bisa merasakan atau bisa melihat katanya emang di atas ada yang besar lah yang jagain gitu. Jagain siapa? Nah, ini nih yang belum dapet nih mas, jagain siapa gitu kan. Cuman dia bilang ada makhluk yang ibaratnya ini tempat gua lah gitu. Oh, penunggu di penunggunya bisa dibilang gitu kali ya. Itu tempatnya apa? Kamar kah? Jadi apa pas di atas itu balkon? ada dua ruangan. Yang pertama kamar, yang satu gudang sih jatuhnya ya. Gudang. Iya. Karena rumah gua banyakan gudang ya. Oh berarti di kamar pembantu. Iya, di kamar pembantu. Ya? Kamar pembantu itu. Tapi nggak ada yang tempatin selain pembantu, maksudnya? Nggak ada. Karena emang kita sekeluarga penakut dan kita nggak mungkin ke atas. Oke. Nah itu cuma 2 ruangan. Nah dari temen lu sosoknya apa tuh? Dia sih nggak spesifik sih jelasinnya sosoknya apa ya, cuman yang gue tangkap ya intinya besar lah gitu. Ya udah akhirnya kita masih simpang siur lah. Oh ya udah emang ada ya udah. Tapi makin kesini kita diemin. Emang sih nggak ada terjadi apa-apa di keluarga gue mas. Cuman ada lagi temen gue yang datang, dia bilang ini kayaknya bahaya deh gitu. Nah, kita juga bingung kan bahayanya gimana karena kita belum ngerasain juga. Oke. Terus katanya ada temen gue juga yang bilang seharusnya dibersihin aja rumahnya gitu. Jadi ibaratnya bersih lah. Temen lu baik juga ya? Dateng iya. Bahasnya rumah lu mulu. Ada beberapa yang kayak gitu sih, cuman nggak semuanya lah. Tapi Jep, itu di ruangan itu aja apa ada di posisi lain maksudnya atau ruangan lain? Setahu gua yang sering di-mention sih ruangan itu. Tapi kan sebelah rumah gua kan ini kan tanah kosong lah. Oke. Nah mungkin pikiran gua ya udah berarti dari luar lah datang kayak biasa gitu. Jadi gua nggak tahu itu netap atau gimana. Cuman kalau lu kan pernah ke rumah gua kan mas ya. Kalau keluar kan pohon-pohon banyak kan. Bener. Kayak hutan lah jatuhnya kan. Iya depan rumah lu tuh lapangan kosong. Kadang lampunya mati, yang lampu untuk jalan, kayak gitu-gitu. Nggak dinyalain kali? Mungkin ya listriknya habis deh. Apa gue nunggak ya. Nah disitulah, berarti di jalan situ katanya juga banyak yang penunggunya lah bisa dibilang gitu. Nah mungkin menurut gue ya udah berarti dari luar kali masuk ke dalam apa gimana. Gitu sih mas. Tapi kan tadi nyokap ya? Iya. Saudara-saudara lu ada yang ngerasain nggak? Maksudnya abang lu atau adek lu? Adek gue nggak, cuma abang gue itu paling mungkin banyak tapi dia nggak ngasih tahu kali ya karena dari semua keluarga gue yang sering mungkin yang pernah lihat atau pernah keganggu dari abang gue. Oke. Cuman yang gue terakhir denger ya oke itu sih dia datang assalamualaikum ternyata ada waalaikumsalam gitu. Terus juga tadi ada di tempat kolam ikan nggak tahu lah dia ngeliat apa gimana, gue belum tahu juga kan. Cuma itu udah lama ceritanya. Apa tuh? Nggak tahu sih, dia bilang cuma ada lihat sesuatu habis itu hilang. Selibet lah. Oke, ada sosok atau apa gitu. Terus juga ada teman gue datang ya kan lagi di wastafel, terus ada yang kayak nyanyi gitu loh. Iya. Suara cewek ya. Nyanyi lagu Indo. Apa gimana sih? Maksudnya nyanyinya? Lagunya Komang tau gak lo?
Baru dong itu. Gue juga nggak tahu banget dong ngehits. Iya makanya. Ternyata pas gue buka deh gue lagi nyanyi. Iya gue kira gitu kan, gue kira lagi ada yang nyanyi nih. Cuman katanya sepi sih gitu. Ada gue lagi di kamar kebetulan jadi nggak ada yang nyanyi. Gitu. Cuman ya udah, gue mikir oh ya udah. Tuh. Ini terlihat rumah gue horor banget ya. Cuman ya itu sih yang pernah gue, yang ibaratnya ada orang yang ngomong langsung ke gue gitu. Oke. Terus ada pengalaman lain nggak? Kayak itu doang ya mas ya. Cuma itu doang. Kayaknya iya. Karena gue orangnya penakut kan. Maksudnya gue nggak mau kayak kepo dengan hal itu gitu. Takutnya nanti gue kepo disamperin kan repot juga. Di kamar lu ngerasain apa nggak? Enggak sih kalau atau mimpi gitu. Ya paling biasa sih kalau gue tidur tiba-tiba kebangun jam 2 langsung deg-degan. Rep-repan lah bisa dibilang gitu kan. Cuma Sering? Apa? Sering? Enggak sih. Cuman yang gue tanya dari orang-orang katanya itu ada yang ngeliatin. Gue nggak tahu tuh itu bener apa enggak, ada yang ngeliatin ya kan. Terus juga mungkin lagi capean gitu. Kayak gitu sih kurang lebih paling gue dengernya mas. Kalau yang terakhir, kan gue udah sempet ke rumah lu, Jep. Iya. Kalau kondisi sekarang gimana? Lu udah pernah main ke atas lagi? Nah, itu dia mas. Balik lagi sama topik yang awal, penakut ya. Dan gue ke atas ya, paling kalau nyokap gue ke atas tuh yang biasa buat jemuran. Nyuci, jemur gitu kan. Ya paling gue belum tahu sih, belum dapat info lagi dari nyokap. Cuman gue jarang banget ke atas. Dari yang lain? Iya, dari yang terakhir lu ini ya mas ya. Belum ada info? Belum. Paling kalaupun ke atas ya paling siang sore. Kayak misalnya lupa nih ngunci pintu ya kunci gitu. Nah kalau terakhir kan sempat dibersihin ya? Iya. Si Gian. Oh iya. Dia ada ngerasain apa? Geter ya? Nggak tahu udah geter-geter kenapa ya. Aku geter disentuh dia gitu. Nyanyi dia di situ. Jadi geter. Ntar kita tanya Gian lah ya. Iya, coba nanti kita tanya Gian. Katanya sih dia bilang apa ya mas kemarin tuh dia bilang katanya energinya adalah besar lah di sana. Ya itu pertama kalinya Gian juga sih ngerasain yang begitu. Nah itu udah ada 2 orang lah yang ngomong kayak gitu. Lu sama Gian gitu. Yang cewek temen lu? Cewek itu di Westafel yang jadi lu masuk sebelah kiri kan ada Westafel. Nah, itu siapa tuh? Ada namanya tuh. Nggak perlu namanya juga nggak penting ya. Terus ada yang bilang katanya depan rumah lu horor. Iya, itu yang ngomong? Ada temen gue juga. Oh, temen lu juga. Katanya di depan rumah gue ada yang jagain lah. Apa itu? Gue mikir juga gitu. Gitu mas. Jadi sebenarnya rumah lu tuh kan gede ya? Istana lah ya? Enggak hebat ya? Enggak dong. Tempatnya Rapunzel ya? Iya, Cinderella desa jam 9 pagi. Iya kayak gitu. Itu sebenarnya apa ya? Kalau gue ngelihat, iya sih yang paling horor cuma di atas. Kalau di bawah, yang di lorong di kamar lu tuh, lu lorong apa sih? Yang tembus enggak, yang kamar lu kan ada tembus itu. Ada lorong. Makanya gue bingung konsep rumah gue juga banyak lorong-lorong. Siapa itu arsitek itu? Nah itu dia. Gue udah ngomong waktu itu gue ngobrol kan. Iya jadi gitu, jadi bahas yang rumah. Intinya ya gitulah banyak lorongnya lah. Nah emang itu juga jarang ada lampu. Emang gue juga gak ngerti ya. Cuman karena jarang dinyalain kan. Cuman kan pencahayaan kan banyak yang dari garasi, dari dapur juga ada kan. Iya. Nah cuman yang lu bilang juga itu lorongnya gelap ya kan. Kalau buka jendela nggak ada matahari. Iya di kiri, di kanan. Jadi mungkin lembab kali ya. Iya di lorong suka ada yang lewat tuh. Oh iya. Iya. Takut kan lu sekarang? Gitu. Gak mau tidur kamar dong. Iya. Tapi sejauh ini ya gue tidur di situ ya aman-aman aja sih mas. Iya emang? Ya jangan dong. Jangan dong. Emang gimana kan dari dulu juga aman. Iya. Katanya lu pernah mimpi ini sama artis. Gimana dah? Ini konsepnya langsung jadi belok. Iya pernah sama artis. Ngapain? Ya, kita konser. Oh konser. Oh penyanyi, artis nyanyi. Siapa tuh? Ada selebgram. Ariel Tatum ya? Iya Ariel Tatum. Rasa V-nya. Oh iya dia kan nyanyi juga ya? Bener. Ariel Tatum sama Ari Lasso. Iya benar. Duet. Lagu apa itu mas? Ada. Oh, ada. Karena Kutlah Denganmu juga. Iya. Nggak tahu lu mimpi kok bisa nggak tahu? Lu ngeliatnya di mana sih emang? Mimpi, cuman kan kita nggak tahu mas yang bisa ngendalin mimpi kan? Masa? Iya. Oh gitu.
Nggak bisa kita nggak ada misteri. Ya gitu. Gitu Mas. Adek lu? Nah, adik gue juga tipikalnya yang dia cuek. Dia karena dia takut jadi cuek sama kayak gue. Udah deh daripada aneh-aneh nggak usah. Oh jadi mikirnya kalau badan gak enak sakit kayak gitu-gitu aja ya? Mungkin ke situ sih. Cuman alhamdulillahnya ya jarang sih Mas yang benar-benar kayak sakit gitu yang lama. Mungkin kan ada beberapa juga orang yang bilang, oh mungkin ada penunggunya nih di sini bikin badan sakit apa gimana. Nah ini alhamdulillah sih aman-aman aja. Kalau lu yang nungguin di situ sakit nggak? Enggak sih, kan nungguin di kamar ya. Dia nungguin apa dah? Aku juga bingung nungguin apa kita. Gitu sih Mas. Oke, dari lu ada lagi nggak? Kalau nggak ada kita bisa masuk sesi diskusi nih. Ya paling dari gue itu aja sih. Emang nggak ada jelasnya juga, nggak ada horornya juga sebenarnya. Yang benar. Horor sih. Menurut gue sih horor. Cuma seenggaknya kita udah dibersihin kan Mas kemarin ya? Harusnya sih udah bersih ya. Gua yakin udah bersih. Cuma nggak tahu nih after gua udah bersihin, lu bersihin lagi nggak? Iya sih. Kebetulan di-pel juga tetap. Oh di-pel juga ya. Disapu masih aman lah. Nyokap. Iya. Bersih lah ya. Nyokap. Oke, kalau dari lu nggak ada, berarti bisa masuk sesi diskusi ya? Iya. Diskusi aja kita langsung. Thank you ya buat lu Jack ya. Thank you juga Mas. Ceritanya nanti gua bahas sama Gian. Iya, Gian kemana sih Mas? Ada di belakang, lagi ini nyatet. Sombong amat ya nggak masuk sini. Nyatet pertanyaan lu. Buat si Jeffrey kenapa sih gitu? Mimpi itu apa sih gitu-gitu? Oke. Benar-benar. Seenggaknya nggak aneh-aneh lah ya. Oke, kita langsung masuk sesi diskusi. Yuk. Bye. Halo, nah udah bersama Gian nih. Halo guys. Gimana lagi cerita Jeffrey tadi? Lu mau nanya apa? Sebenarnya jujur ya, tadi gue di belakang nggak nyatet sih. Nggak nyatet. HP gue habis baterai, sama banyak kan orangnya ngelawak dari tadi kan. Tapi ya sebenarnya secara general aja sih gue nanya. Boleh. Ya, gue cuman kepo gitu loh. Kayak kok bisa ya? Maksudnya awal-awal nyokapnya itu katanya kesurupan kan? Kesurupan sama penunggu pohon ceri ya? Katanya Jeffrey sih gitu. Oh iya, pohon ceri kan bukan emang ya udahlah, pokoknya intinya bisa kesurupan gitu. Terus katanya kan ini wilayah dia jangan dibangun ya tadi, kalau nggak salah gitu kan? Kenapa begitu? Sebenarnya kalau gue emang terkadang suka rese sih. Ketika lu udah ada ngebangun lokasi baru, otomatis kan yang begitu juga bisa kegeser gitu. Jadi dia mau menjaga tempat dia karena udah nyaman kayak gitu sih Gi. Oh. Takutnya kalau udah ditempatin sama orang-orang, mereka kegeser gitu aja sih sebenarnya. Oh, takut diusir ngomongnya. Mungkin ya. Mungkin dibilang keusir atau terusir gitu. Terusir. Oh ya, iya. Oh, oke. Tapi biasanya kalau untuk awal-awal gitu ya, mau bangun rumah kan dia kasusnya rumahnya dulu belum ada ya, masih tanah kosong gitu kan. Iya. Kalau dari cerita kalau nggak salah kan. Nah, dia bangun pas bangun tuh ada hal yang harus dilakukan nggak? Kayak kalau misalnya ada kasus kayak gini. Iya, paling pemberkatan lah. Pemberkatan ya, aja? Kasarnya ada pemberkatan, entah bentuknya pakai apa, kayak batu didoain kayak atau apa, disiram air kayak tanahnya, kayak gitu-gitu. Oh, jadi air kayak didoain, disiram, kayak gitu-gitu aja lah. Oh, ini kayak yang lu udah pernah bahas di episode sebelumnya ya? Iya, yang di Aussie. Kayak gitu. Oh, jadi ya udah bangun kayak biasa dengan ibaratnya ada doa lah yang penting ya? Iya, yang penting itu ada doa. Oke. Nah, terus kan ada berapa cerita ya? Kayak nyokapnya dipanggil-panggil namanya. Tin gitu. Padahal maaf tante. Itu tante rendangnya boleh. Ya, rendangnya enak kok. Terus abis itu ada katanya ada temennya yang pas lagi di wastafel dengerin suara cewek nangis lah gitu kan. Bukan, nyanyi bukan katanya. Ya? Oh, nyanyi ya? Komang. Oh, nyanyi komang, iya. Ya, astaga. Nah, itu maksudnya itu penunggu lama yang nggak setuju mereka bangun di rumah itu menurut penglihatan lo, atau itu sebenarnya itu dari luar yang kayak orang-orang aja? Kalau dari luar sih nggak mungkin ya. Maksudnya nggak mungkin
kan udah ada wilayahnya masing-masing. Oh iya. Emang udah pure penunggu di situ sih. Oh jadi udah ada yang tempatin duluan gitu. Iya, Jadi udah ada pasti yang mereka. nempatin. Dan dasarnya ya iseng gangguin. Oh karena ada yang dari awal tuh nggak setuju gitu. Iya, dari awal nggak setuju. Heeh. Terus ya udah iseng ke nyokapnya si Jeffrey, manggil-manggil. Terus ke orang baru, temennya itu kan, orang baru datang diisengin gitu. Biar yang kalau kata kita mah nggak nyaman lah, kayak gitu. Oh, nah kalau misalnya kan udah dia kan iseng kan. Kalau sebelumnya udah ada pemberkatan misalnya, gua nggak tahu ya Jeffrey ada pemberkatan atau enggak. Tapi misalnya ada pemberkatan lah, kayak gitu. Mereka tuh masih bisa ganggu nggak? Atau gimana biasanya? Pemberkatan setelah dibangun apa sebelum dibangun nih? Bedanya apa tuh? Ya kalau setelah dibangun kan biasanya kalau rumah baru lu kan ada kayak syukuran. Itu kan pemberkatan kan kenanya kayak gitu. Iya, itu lebih ke arah menjaga sih. Menjaga yang udah ada kayak gitu. Nih gue mau ditempatin, udah kayak serah terima lah gitu. Kasarnya gitu. Oh. Nah kalau udah ngelakuin itu seharusnya sih aman ya kalau masih dijaga, bener-bener dijaga gitu. Maksudnya dijaga secara lu biasa ngelakuin doa kayak gitu-gitu atau kegiatan-kegiatan yang positif. Itu kan ngebangun aura positif juga. Gitu. Oh jadi dia meminimalisir gangguan itulah ya. Iya. Walaupun ibaratnya mereka masih ada sebenarnya kayak gitu ya. Tapi atau mungkin nggak ada gitu, nggak tahu juga sih. Kalau lu dari awal bangunnya yang tadi yang dari awal diberkatin dulu, itu kan berarti dibersihin dulu nih, gitu. Setelah lu tempatin, ya lu lakuin hal positif yang kayak tadi doa atau apa kegiatan-kegiatan yang positif. Nah itu ngebentuknya jadinya yang positif. Nantinya ada yang positif gitu. Oh oke. Lebih ke arah nanti jadi ada penjaga, bukan jadi yang datang yang pengganggu gitu. Kayak gitu sih Gi. Nah terus kan di tempat Jeffrey itu. Tadi ada dimension yang lantai 2 itu ya? Iya, yang waktu itu lu. Yang kita visit ya, gue juga merasakan sih. Iya, lu ngerasanya apa sih? Gue tadi bilangnya bergetar. Iya, itu tuh aneh sih. Gue pertama kali ngerasain yang entah bukan merinding sebenarnya, tapi kayak merinding gitu loh. Gue naik ke lantai 2, baru pijak tangganya doang. Iya. Tiba-tiba gue langsung kayak gemeter kaki gue, langsung berasa. Tapi nggak takut, nggak mikir apa-apa, tapi loh kenapa ini badan gue gitu kan? Kayak merespon badan lu sendiri merespon gitu. Iya, merespon ada sesuatu gitu loh. Kayak ada survival instinct anggapannya gitu ya. Nah, kalau menurut lo itu emang segede itu ya energinya? Segede itu, dan gua juga pas ngelihat kamarnya si pembantu ya, pembantu tuh gua kaget juga. Kan waktu pas itu langsung kebuka kan pintunya. Apa dibuka ya? Gua lupa deh. Intinya pas dimasuk pintu itu gue langsung malas masuk gitu loh. Oh, kayaknya kalau nggak salah pintu masih agak ketutup ya, lo buka ya? Iya, tapi habis itu berat kan? Iya, tapi kata gue, kok gue malas ya bukan ini ya gitu. Yang kamarnya itu kamar ART-nya itu? Iya, art. Ya, jago seni itu. Nah, itu kalau di sana, berarti banyak dong ngumpul di sana? Bukan banyak sih, satu, cuma emang powernya gede banget. Oh. Sampai yang ya kalau bisa gue bilang mah yang bisa gerak-gerakin barang mah kayak gitu loh. Oh kayak di film-film yang poltergeist gitu ya? Fenomena barang-barang gerak. Iya. Mereka bisa tuh? Bisa itu yang begitu. Oh serem juga ya kayak gitu. Ya soalnya kayak itu kan termasuk agak langka ya kejadian gitu ya. Kalau mungkin jarang kedengeran lah, jarang terlihat langsung. Iya jarang. Nah kan katanya tadi ART-nya tuh ada berapa ya? Ada 2 yang udah masuk, habis itu keluar lagi gitu kan? Cabut. Sebenarnya kaya ya dia pakai ART. Ya udah. Kan gue bilang rumahnya kayak ini istana. Tapi emang gede banget sih rumahnya, parah. Iya alamatnya di sini ya guys. Lu ngeliat ke atas itu nggak ada ujungnya. Iya makanya. Tapi bener sih ini guys. Ini gue nggak ngada-ngada ya, rumah itu gede banget. Nggak ada obeng lah. Ya alamatnya ya kalau kalian pengen visit. Ya tapi itu ART-nya itu keluar karena gangguan itu atau karena si Jeffrey-nya itu kekerasan dalam rumah tangga anggapannya. Enggak lah. Enggak. Pasti kalau biasanya sih yang kabur-kabur gitu ya kalau udah nggak betah kerja ya paling
udah paling pas sih ya itu digangguin. Cuma mau ngomong juga bingung kali. Ngeri. Oh, nggak tahu kayak apakah percaya atau enggak nih. Iya, kayak gitu. Ya udahlah, mending gua cabut. Ya apalagi kamarnya kan tempat yang paling gede kata lo ya. Iya. Ada kan? Ya benar juga sih. Ya, yang gue lihat sih ART itu dimimpiin sih. Dimimpiin? Dimimpiin. Mimpiin apa tuh? Kayak gimana? Kalau yang sosoknya, yang gue lihat dimimpiin sosoknya. Gede ya? Kayak gitu. Iya. Apa nih? Lo masih melihat nih Jan? Geli kelihatan. Oh, sosoknya geli. Iya. Hampir kayak apa ya? Kayak jenglot. Oh, jenglot tapi versi gede. Oh, iya. Kebayang sih. Ya kalian mungkin bisa Google ya kalau yang nggak tahu jenglot kayak gimana. Tapi versi gedenya gitu ya? Iya, versi gede. Nah, si Jepri ada cerita juga kan, katanya tadi dia ada mimpi ya? Dia yang cerita ya mimpi ya tadi kan? Iya, mimpi. Mimpi artis. Itu jenglotnya? Atau ada yang lain? Beda ini. Atau mimpi biasa? Peliharaan Jepri. Bukan maksudnya. Oh, gimana? Ada penunggu gitu. Penunggu. Bukan peliharaan. Oh, bisa mimpi kayak gitu? Bisa. Itu apa ya? Ngewujud gitu loh, ngewujud. Dia ngelihat kebiasaan kita. Oh, ya. Mungkin si Jepri sering scroll IG atau apa. Oh, ngeliatin artis ini. Iya, Jepri ngeliatin artis ini gitu. Oh, astaga Jepri, ketahuan kau. Oh, berarti sebenarnya mereka itu juga sering gangguin kita di mimpi ya sebenarnya. Iya, biar apa ya? Biar si Jepri seneng pakai wujudnya gitu. Coba wujud yang lain. Seneng kali si Jepri. Coba kita tanya kali ya. Iya. Yang sebener-benernya gitu wujudnya gitu. Kayak yang bener kayak. Jangan ntar takut Jepri nonton. Oh, iya. Tadi nggak mau nonton video kita yang ini. Iya, parah, tadi aja nggak mau like katanya. Nggak mau like ya? Iya. Nah, itu terus katanya tadi ada apa ya? Yang gue kalau nggak salah denger ada yang bolak-balik di koridor. Iya, jadi pas itu gue kan sempat ke kamarnya Jepri. Maksudnya konsep rumahnya istana banget sih. Ya, jadi kayak ada tempat lorong-lorong gitu yang kayaknya buat khusus jalan-jalan gitu. Iya, jadi itu lebar banget tuh, Gi. Iya, gue pas masuk anjir, gue bisa main badminton di sini. Iya, gitu kan. Nah, itu pas gue buka. Jadi lorong. Terus ini kamar nih. Jadi pas di kamar tuh bisa buka jendela. Nah, pas gue lihat di situ ada yang lewat, suka lewat bolak-balik aja. Oh. Cowok sih, sosok cowok. Tapi ngapain dia bolak-balik kayak gitu? Ya cuma gitu-gitu doang. Memang di situ tinggal. Terakhir ke sana. Terakhir Jep, bukan yang pas sebelum gua ke sana. Dia berani nggak sih nonton video kita? Ini kita jelasin semua nih. Iya, biarin aja. Urusan Jepri. Berarti yang sosok itu bukan yang ngintip langsung kayak gitu Jepri. Lagi ngapain nih kayak gitu ya? Iya, nggak spesifik Jepri sih. Oh, cuman emang nggak tahu ya, berlalu lalang aja. Berlalu lalang. Nah, itu sekarang gue lebih pengen tanya sih, kan waktu itu kan lu, ya lebih tepatnya kita kita berdua pernah datang ke rumah Jepri, bantu bersih-bersih, bukan ngepel ya. Bukan. Ya, kita bersih-bersih gitu. Nah, untuk maksudnya dari lu, bisa nggak bantu, bukan bantu sih, lebih kayak ngasih penjelasan mungkin untuk Jepri dan untuk para pencari misteri yang lagi nonton gitu loh. Kayak itu tuh cara menghilangkan gangguan-gangguan kayak gitu di rumah biasanya kayak gimana? Oke, kalau untuk kasusnya Jeffrey ya karena memang udah terlalu berat. Jadi terakhir sih gue bantuin ya medianya gue pakai garam. Jadi tuh garam gue doain, udah kita tebar-tebar. Nah itu kalau memang ada makhluk yang bukan haknya di situ, itu bakal cabut. Yang di situ bakal cabut. Tapi kalau udah hak, nanti ada waktunya lagi dia balik lagi ke rumah itu. Nah, cuma buat kalau para pencari misteri nih di rumahnya misalnya ada hawa nggak enak gitu, atau di sekitar misalnya di kamar nggak enak, tapi pas di ruang kamu nyaman kayak gitu. Nah itu lebih banyak udah ngelakuin kegiatan positif aja, contohnya doa gitu. Jadi jangan apa ya,
intinya jangan ngelakuin hal-hal negatif lah. Contohnya negatif apa lu? Misalnya berpikiran overthinking kayak gitu, itu negatif juga gitu. Oh, misalnya gue balik kerja pusing, stres, aduh besok kerjaan gue bla 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 kayak gitu. Iya kayak gitu, atau mikirin yang lain-lain ya, pokoknya kayak gitu. Itu jangan gitu. Dibawa doa, terus berpikiran positif kayak gitu. Itu apa ya? Membangun aura ya. Kalau gue ngomong tuh aura. Jadi ketika aura kita positif, sekitar kita akan mengikuti positif gitu sih Gi, dari gue. Oke. Itu biasanya kalau ruangan-ruangan jadi auranya negatif gitu kan, itu berarti berdasarkan perilaku kita yang di dalamnya gitu ya, sifat kita lah, kayak dia ruangan tuh mencerminkan gimana kita lah gitu ya. Kalau kitanya overthinking, dia jadi negatif. Kalau kita banyak melakukan perbuatan yang biasa cowok lakukan mungkin gitu kan, itu main Mobile Legends ngamuk-ngamuk, kata-kata kasar gitu. Sangat betul sekali maksudnya. Iya, gitu. Nah coba deh, misalnya contoh gua lagi kusut, lu pasti ngeliat gua nggak enak. Kayak si Chris kenapa ya? Betul. Kayak gitu. Jadi lu males gitu. Nah itu gua kayak ngelempar energi males gua gitu loh. Oh iya. Dan kalau kita doa, itu kita ngelempar energi positif gitu kan? Betul. Oh, karena oke. Ya ketika lu doa lu nginget sama Tuhan, kayak gitu aja. Iya. Oke, make sense. Ya kalau buat yang Kristen mungkin baca-baca pujian-pujian atau apa gitu kan, yang orang Muslim baca-baca Al-Quran gitu. Ya tergantung agama lah gitu. Intinya mah positif aja lah kegiatannya gitu sih. Bebas. Berarti itu cara untuk menjaga maintain, kan udah dibersihin. Maintainnya juga seperti itu? Sama juga? Itu sebenarnya bisa mencegah juga. Oh bisa mencegah juga malah? Mencegah, ya menghilangkan. Oh jadi kayak ibaratnya yang kita bersih-bersih itu dengan cara gitu juga bisa menghilangkan? Iya, cuma sebenarnya gini sih Gi, ketika lu lagi di posisi males, berarti kan harus ada yang ngedobrak nih. Iya. Ada pemicunya, ayo biar semangat gitu. Oh. Nah, ketika rumah lu, bukan rumah lu ya, rumah Jeffrey lah gitu. Rumah Jeffrey lagi begitu kan, Istana Jeffrey. agak sulit ya buat bersihin, maksudnya harus dibantu dulu lah gitu. Oh. Kalau udah enak, nah tinggal jaga gitu. Tapi sebenarnya yang sulit tuh ngejaga. Ngejaganya iya, benar sih. Kalau ngebersihin gampang, ibaratnya tinggal nyapu. Lu beres-beres ruangan, beres nih. Iya. Tapi nggak tahu sejam lagi bisa aja langsung kotor, berantakan. Oh iya, gitu. debu pun kita nggak susah kan untuk biar debu nggak nempel gitu ya. Pasti otomatis ada yang nempel tetap gitu ya. Benar sih. Oke. Kalau ini sebenarnya yang dari Jeffrey udah dari kasus ini ya. Kalau dari gue sih cukup jelas, Pur. Yang Ariel Tatum jelas. Ya, oh ya, itu gimana? Lo mau bahas nggak? Enggak, itu udah jelas loh maksudnya. Hah? Udah jelas tadi. Nah, itu kayaknya sih kita bahas di luar aja lah di ya. Luar, soalnya tadi Jeffrey ada, awas lu bahas katanya. Dia ancam-ancam gue. Oh gitu. Bisa kena Ingat ini rumah dia. Gua istana katanya. Gue bisa beli lu katanya. Wah, gila, gue diancam. Nggak ada obengnya, Bri. Parah. Kenapa tadi? Nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Kayak gue tahu Jeffrey lagi ngancam kita nih. Kita maaf Jeff. Kayak sih dia. Itu apa? Kalau gitu dari lu Kur, ada nggak mau tambahan soal kasus kayak rumah-rumah berhantu misalnya kayak gini? Biasanya ada ya tambahan ekstra nggak? Intinya kalau di rumah sih, kalau kalian udah ngerasa nggak enak ya buru-buru lah. Buru-buru ngerapihin, beres-beres gitu. Karena buru-buru pindah rumah. Jangan dong. Ganti rumah mulu ntar kita. Gitu. Kan kayak, iya. Kayak gitu aja sih paling. Dirapihin aja lah, dijaga rumah. Nanti kalau rumah ya, kalau kita dari luar kan pasti ke rumah, lagi lelah ke rumah. Pokoknya ke rumah lah. Iya. Kalau rumah kita nggak nyaman, nanti bawa keluar lagi udah jadinya lebih gimana gitu, lebih parah lah. Dari rumah lu udah nggak enak. Iya. Mau kerja juga udah males kayak gitu. Oh iya benar-benar kayak ketempel lah. Gitu ya. Iya, bawah-bawahnya gitu. Oke. Kalau gitu dari gua udah cukup, dari lu dari gua udah cukup ya. Paling kita langsung tutup aja Gia. Iya. Nah juga kalian mungkin ada pandangan soal hal-hal rumah
Iya. Kayak gini rumah hantu aja, rumah hantu. Boleh komen ya di video di bawah, kasih pandangan kalian, atau kalian mungkin memandang sesuatu yang kalian bisa lihat juga, boleh di komen juga. Gitu Ya, kan. ntar kita masukin ini ya gambar rumahnya, fotonya. Gambar rumahnya boleh, alamatnya juga boleh. Jangan apa? Oh jangan. Oh ya. Foto Jepri Jeprinya lagi di depan rumah gitu ya. lagi bangun rumah. Oh iya boleh. Belum lahir kan ya. Oh, belum lahir. Ya boleh. Oke. Kalau gitu, gue Gian pamit undur diri. Ya, gua Chris juga pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video berikutnya ya. Pokoknya selalu ingat di mana ada misteri, Di situ ada diary. Bye. see you guys.